Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Tom Bakaraeng dengan NIM 2302095020060. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya dapat dari materi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dengan judul logika proposisi. Yang pertama, implikasi. Implikasi adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubungan jika P maka Q. Implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal. Artinya, jika kalimat P bernilai benar, maka kalimat Q pun akan bernilai benar juga. Notasi dari implikasi adalah seperti gambar P implikasi Q dapat dibaca dengan beberapa cara. Di antaranya, jika P maka Q, dan Q jika P. P adalah syarat yang cukup untuk Q, dan Q adalah syarat yang diperlukan untuk P. Yang kedua, kontraposisi, konversi, dan invers. Kontraposisi mengubah posisi antara antecedent atau P dan konsekuen atau Q. Pada pernyataan implikasi jika P maka P. Lalu melakukan negasi terhadap keduanya. Berikut konversi, mengubah posisi antara antecedent atau P dan konsekuen atau Q tanpa negasi invers. Yang ketiga, invers, membalik arah implikasi jika P maka Q menjadi jika Q maka P. Jadi hanya menukar posisi P dan Q. Berikut bimplikasi. Bimplikasi merupakan kalimat bersyarat ganda. Bimplikasi menggunakan kata hubung, jika, dan hanya. Jika notasinya. Untuk lebih memahami bimplikasi, perhatikan kalimat berikut. Contoh, jika saya sakit, maka saya tidak berangkat kuliah. Contoh yang kedua, jika nilai ujian matematika saya lebih dari 7,50, maka saya lulus. Lewat. Berikut predens. Premis atau predens adalah pernyataan atau proposisi yang keberadaannya diketahui atau dianggap benar sebelum suatu akibat atau konklusi ditarik. Beberapa catatan tentang premis. Yang pertama, premis biasanya disajikan dalam bentuk pernyataan majemuk seperti implikasi, konjungsi, disjungsi, dan lain-lain. Yang kedua, premis bisa berupa atau pernyataan atau lebih. Yang ketiga, premis berada sebelum kesimpulan atau konklusi yang diambil. Yang keempat, logika penarikan kesimpulan berdasarkan kebenaran premis. Jadi, kebenaran premis sangat menentukan apakah argumen atau penarikan kesimpulan bersifat valid atau tidak. Berikut formula logika proposisi. Formula dalam logika proposisi adalah representasi matematika dari suatu pernyataan atau proposisi menggunakan simbol-simbol logika. Ada beberapa hal penting terkait formula logika proposisi. Yang pertama, simbol-simbol formula logika proposisi menggunakan simbol-simbol seperti pada gambar berikut. Negasi, konjungsi, implikasi, injungsi, dan implikasi proposisi. Yang kedua, variabel proposisi. Biasanya dinotasikan dengan huruf seperti P, Q, RS, dan lain-lain yang mewakili suatu proposisi. Yang ketiga, nilai kebenaran. Setiap proposisi dan formula proposisi memiliki nilai kebenaran benar atau B atau salah atau S. Berikutnya subformula. Sebuah formula A adalah subformula dari A itu sendiri. Jika A dan B adalah dua formula logika proposisi yang dipakai untuk membangun formula C
yang lebih kompleks, maka A dan B dikatakan subformula sejati atau subformula murni dari C. Subformula bersifat transitif jika A subformula B dan B subformula C, maka A subformula C. Materi yang berikutnya, penarikan kesimpulan. Pendahuluan. Ada 3 metode atau cara dalam melakukan penarikan kesimpulan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut argumentasi. Yang pertama, modus ponens. Jika diketahui premisnya P implikasi Q dan P, maka dapat diambil konklusi Q. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut modus ponens atau kaidah pengaingan. Yang kedua, modus tollens. Jika diketahui premis-premisnya P implikasi Q dan P, maka dapat diambil konklusi P. Penarikan kesimpulan seperti itu disebut modus tollens atau kaidah penolakan. Yang ketiga, silogisme. Jika diketahui premis-premisnya P implikasi Q dan Q implikasi R, maka dapat diambil konklusi P implikasi R. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut silogisme. Silogisme menggunakan sifat menghantarkan atau transitif dari pernyataan implikasi. Berikutnya, relasi dan fungsi. Definisi relasi. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal relasi antara domain dan daerah kawan kodomain. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Hasil pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank, fungsi atau daerah hasil. Berikut ada 3 jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif, yaitu fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Yang kedua ada fungsi subjektif, yaitu fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Yang terakhir, fungsi bijektif, yaitu fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.